Kembali ke channel Kang Dadang Irama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran. Masih kita fokus di matematika dengan materi membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Cara yang pertama untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Cara yang ketiga dengan membandingkan langsung pada kedua pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan satu persatu bagaimana cara membandingkan pecahan. Baik, kita lanjutkan pada para sobat pembelajar. Dalam membandingkan pecahan, kita menggunakan beberapa tanda untuk membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Tanda yang pertama ini tanda panah dengan arah ke kanan. Ini untuk membandingkan pecahan satu dengan pecahan yang lain dibaca lebih besar. Jika pecahan yang pertama lebih besar dibandingkan dengan pecahan yang kedua. Kemudian tanda panah seperti ini yang arah ke kiri kita baca lebih kecil. Ini untuk membandingkan pecahan yang pertama nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pecahan yang kedua. Kemudian tanda sama dengan ini untuk membandingkan dua pecahan yang nilainya sama. Jadi di sini untuk membandingkan pecahan ada tiga tanda. Yang pertama kita baca lebih besar, yang kedua ini kita baca lebih kecil, yang ketiga kita baca dengan sama dengan. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan membandingkan pecahan, yaitu yang pertama itu menggunakan gambar. Membandingkan gambar yang satu dengan gambar yang lain, mana yang mempunyai nilai yang lebih besar atau nilai yang lebih kecil. Di sini ada sebuah bangun persegi. Kita lihat seluruhnya kita bagi 4 kotak. Kemudian ada dua bagian kotak yang diarsir. Ini kalau kita ingat bahwa gambar ini berarti pecahannya yang diarsir menunjukkan pembilang. Kemudian jumlah seluruh kotaknya menunjukkan penyebut. Maka gambar ini nilai pecahannya adalah 2/4. Kemudian gambar yang kedua kita lihat masih sama, gambar bangun persegi dibagi 4 kotak dengan bagian yang sama. Kemudian ada 3 kotak yang diarsir. Berapa nilai pecahannya? Sudah kita pahami bahwa di sini ada 3 kotak yang diarsir, maka pembilangnya 3, jumlah keseluruhan kotaknya 4 sebagai penyebut. Jadi ini adalah gambar ini nilai pecahannya 2/4. Kemudian gambar yang kedua nilai pecahannya 3/4. Sekarang bagaimana membandingkan dua gambar ini, mana yang nilainya lebih besar? Ini caranya, perhatikan luas gambar yang diwarnai. Perhatikan luas gambar yang diwarnai. Pada gambar yang pertama, luasnya cuma 2 kotak yang diwarnai atau yang diarsir. Kemudian gambar yang kedua yang diwarnai ada 3 kotak. Di sini bisa kita lihat mana gambar yang nilai pecahannya lebih besar, ya. Berarti gambar yang pertama ini dibandingkan dengan gambar yang kedua nilainya lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang kedua.
karena luas gambar yang diwarnainya di sini lebih banyak. Di sini 3 kotak, ini hanya 2 kotak. Maka gambar pertama itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang kedua. Atau gambar ini yang nilainya 2/4 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang ini yang diarsirnya 3 kotak dengan pecahannya nilainya 3/4. Jadi 2/4 lebih kecil dibandingkan dengan 3/4. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini masih bangun persegi. Yang diwarnai ada 3 kotak, nilainya 3/4 pecahannya. Kemudian gambar yang kedua ada 4 kotak. Ini satu kotak dibagi 4, yang diarsir cuma 1. Nilai pecahannya 1/4. Sesuai dengan prinsip tadi, untuk membandingkan pecahan, perhatikan luas gambar yang diwarnai. Di sini ada 3 kotak yang diwarnai, kalau ini 1. Maka jawabannya adalah gambar yang pertama ini dengan pecahan 3/4 nilainya lebih besar dibandingkan dengan gambar yang kedua yang diwarnai cuma 1 kotak dengan pecahannya 1/4. Ini adalah cara yang pertama membandingkan pecahan menggunakan gambar. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, berikutnya kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Di sini saya tampilkan sebuah garis bilangan. Garis bilangan yang pertama ini kita bagi menjadi 2. Ini nilainya 0. Kemudian setengah bagiannya itu 1/2. Kemudian seluruh bagiannya 1. Jadi 2/2 itu nilainya 1. Jadi dari 0 ke sini 1, ke setengahnya adalah 1/2. Kemudian garis bilangan yang kedua kita bagi 3. 1, 2, 3. Ini nilai di sini dibagi 3. Maka pecahannya adalah 0. Kemudian 1/3. Karena kita bagi 3 maka penyebutnya 3. Kalau ini dibagi 2 maka penyebutnya 2. Ujungnya adalah 2/2. Nah, yang ini kita bagi 3 maka penyebutnya 3. Ujung titik tanda panahnya atau pecahan terakhirnya adalah 3/3, berarti bernilai 1. 0, 1/3, 2/3, dan terakhir 3/3. Kemudian garis bilangan yang ketiga kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Kita bagi 4 bagian, berarti nanti penyebutnya 4 ya, karena garis bilangan ini kita bagi 4 bagian. Setengah dari 4 bagian ini adalah 2/4. 2/4 dengan 1/2 itu senilai, maka di sini lurus nilainya sama itu ya. Nah, kemudian yang pertama 1/4, yang kedua 2/4, 3/4, dan terakhir 4/4 sama dengan 1. Berarti dari 0 ke sini 1 ya. Karena kita bagi 4 bagian, maka penyebutnya 4. Jadi diingatkan kepada sobat pembelajar, membagi garis bilangan tergantung kita mau membaginya berapa. Kalau membagi 4 bagian, maka penyebutnya menjadi 4. Dimulai dari 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, dan terakhir 4/4, berarti nilainya 1. Sekarang kita lihat bagaimana cara membandingkannya. Kita lihat di sini pecahan 1/3. 1/3 posisinya di sini. Pecahan 1/3 itu terletak di sebelah kanan 1/4. Posisi pecahan 1/3 ini lurus dengan di sini, terletak di sebelah kanan pecahan 1/4. Maka karena 1/3 itu nilainya berada di sebelah kanan, ya. Dalam garis bilangan pecahan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar.
semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Maka 1/3 karena berada di sebelah kanan pecahan 1/4, maka 1/3 kita bandingkan nilainya lebih besar dibandingkan dengan pecahan 1/4. Kemudian kita lihat pecahan 1/2. Di sini 1/2 di sini ya. Kemudian terletak di sebelah kiri pecahan 3/4. Pecahan 1/2 ini terletaknya sebelah kiri dengan pecahan 3/4. Berarti kita sedang membandingkan pecahan 1/2 dengan 3/4. Karena pecahan 1/2 terletak di sebelah kiri pecahan 3/4, kita ingat bahwa di dalam garis bilangan pecahan yang nilainya berada di sebelah kiri itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan pecahan yang berada di sebelah kanan. Maka 1/2 yang letaknya di sebelah kiri dibandingkan 3/4 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 3/4. Demikianlah para sobat membelajar. Ini cara yang kedua, membandingkan pecahan yang satu dengan yang lain menggunakan garis bilangan. Ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, yaitu masih membandingkan pecahan. Sebelumnya kita membahas membandingkan pecahan menggunakan gambar. Kemudian yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, pada berikutnya kita akan membandingkan pecahan dengan cara membandingkan langsung kedua pecahan. Kita lihat beberapa penjelasan penting. Jika penyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung pembilangnya. Kita lihat di sini ada dua pecahan. Yang pertama 1/7 dan 5/7. Di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Bandingkan pembilangnya. Bandingkan pembilangnya. Kita lihat di sini pembilang yang pertama 1, pembilang yang kedua 5. 1 nilainya lebih kecil dari 5. Bandingkan pembilangnya. 1 lebih kecil dari 5. Maka pecahan 1/7 lebih kecil dibandingkan dengan pecahan 5/7. Kemudian cara yang kedua, jika penyebut kedua pecahan berbeda. Jadi kalau pada sebelumnya kedua pecahan harus sama, kita lihat jika kedua pecahan penyebutnya berbeda, samakan dulu kedua penyebut kedua pecahan. Di sini ada kita contohkan pecahan 3/4, kita akan rubah penyebutnya menjadi 12. Maka 4 ini harus dikali dengan 3 supaya bernilai 12. Nah, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3 karena ini syarat untuk membuat pecahan yang senilai, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini pelajaran yang sudah kita lewati ini ya. Maka 3 kali 3 sama dengan 9/12. Jadi 3/4 senilai dengan pecahan 9/12. Kita lihat pecahan yang kedua, 2/3. 3 ini kita akan jadikan 12. Maka 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Pembilangnya juga harus dikali dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Kita bandingkan 9/12 dengan 8/12. Penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bisa bandingkan langsung
pembilangnya 9 lebih besar dari 8. Maka 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Jadi pecahan 3 per 4 yang senilai dengan 9 per 12, pecahan 2 per 3 yang senilai dengan 8 per 12, nilainya 3 per 4 itu lebih besar dari pecahan 2 per 3. Ini adalah beberapa keterangan cara membandingkan pecahan. Jadi ada 3 cara ya. Jadi pertama dengan membandingkan dengan gambar, dengan garis bilangan, yang terakhir dengan membandingkan langsung kedua pecahan. Demikian penjelasan mengenai cara membandingkan pecahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi pembahasan cara membandingkan pecahan, yaitu dengan 3 cara. Membandingkan pecahan menggunakan gambar, kemudian yang kedua membandingkan pecahan dengan garis bilangan, kemudian yang terakhir membandingkan pecahan dengan cara membandingkan langsung kedua pecahan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar kepada sobat pembelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.